Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfahul dengan NIM 70601931 dari angkatan 2019 PSPD U6. Adapun video ini saya buat adalah untuk melaksanakan beberapa clinical skill lab. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan pendengaran, status pendengaran. Baik, mungkin langsung saya ketemu dengan pasien. Assalamualaikum Pak. Salam dok. Ya, silakan duduk. Baik, mungkin saya catat sedikit ya Pak. Iya dok. Atas nama Bapak siapa? Bapak Yasir dok. Yasir, baik. Alamat apa? Jalan gua dok. Dan gua usia 20 dok. 20. Iya. Baik. Mohon maaf, pekerjaan apa? Pekerja kantoran dok. Baik, pekerjaan kantoran. Kantoran apa itu kalau boleh tahu? Itu dok. Apa namanya, akuntansi dok. Akuntansi. Baik. Jadi sebelumnya Pak, di sini karena kan sesuai dengan permintaan dari Bapak yang ada tercatat di sini, kita akan melakukan pemeriksaan umum Pak terkait pendengaran. Jadi untuk pemeriksaan sebentar itu saya akan melakukan beberapa tindakan yang mungkin akan ada yang menurut Bapak itu bersifat privasi, cuman tenang saja Pak, kami sebagai dokter akan berjanji untuk menjaga privasi tersebut dan tidak membebankannya Pak. Tapi juga ini pemeriksaannya ada gunanya Pak. Jadi gunanya nanti untuk mengetahui apakah ada kelainan terhadap Bapak dari pemeriksaan umum kita ini. Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Baik. Kalau begitu saya cuci tangan dan siapkan alat dulu ya Pak. Iya dok. Baik, kita mulai ya Pak. Jadi Pak, silakan fokus ke depan. Fokus ke depan ya Pak. Dengar Pak. Dengar dok. Dengar dok. Baik. Jadi selanjutnya Pak, saya akan melakukan bisikan dari 6 meter ya Pak. Bapak silakan ulang apa yang saya bilang. Bapak jangan melihat ke saya Pak, melihat ke arah mana gitu. Oke, baik. Ayam. Nasi. Makan. Mobil. Pesawat. Sayap. Rujak. Baik. Normal ya Pak. Jadi saya langsung kayak pindah Pak. Selanjutnya saya akan menggunakan media Gangkutala, alat Gangkutala. Baik. Baik, yang pertama ya Pak. Silakan fokus ke depan Pak. Bapak dengar? Dengar dok. Dengar. Dengar. Dengar dok. Baik. Kita pakai yang kiri lagi ya Pak. Dengar dok. Baik. Dengar dok. Oke. Semuanya masih aman. Dengar dok. Nah, terakhir ya Pak. Dengar dok. Baik. Selanjutnya Pak, kita akan melakukan tes rina. Silakan Bapak melihat ke depan lagi. Bilang ya Pak kalau saya tidak dengar angkat tangannya. Dengar. Dengar dok. Baik. Yang kiri lagi ya Pak. Iya.
Oke. Selanjutnya kita akan melakukan lagi tes swaba. Jadi akan membandingkan telinga Bapak dan telinga saya, Pak. Baik. Ayo Pak, kira dulu. Angkat kalau saya nggak dengar. Oke, saya nggak dengar. Baik. Oke. Baik, selanjutnya Pak, Bapak bisa kembali menghadap ke depan. Kita akan melakukan tes lebar. Jadi Pak, nanti saya taruh di belakang kepala Bapak. Bapak dengar dengan baik mana dominan kemana Pak, atau tidak dominan kemana-mana. Iya. Baik. Sama dok. Oke. Baik, sejauh ini aman ya Pak Iya dok. untuk pemeriksaan pendengaran aman sejauh ini. Jadi hasilnya normal. Kita akan kembali untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan penghidu dan juga pengecap. Baik, langsung saja kita bertemu dengan pasien. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali. Baik, jadi kita akan melanjutkan pemeriksaan penghidu dan pengecap ya Pak. Iya. Nah, gunanya ini penghidu dan pengecap itu untuk mengetahui Pak, apakah Bapak ada kelainan dalam fungsi mencium bau dan juga merasakan rasa makanan. Jadi nanti akan caranya itu Pak akan saya berikan di depan hidung dan juga taruh di lidah Bapak bahan-bahan makanan yang Bapak pasti tahu lah, sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Iya dok. Jadi apakah Bapak bersedia? Iya dok. Siap. Baik. Kita cuci tangan dulu ya Pak. Iya. Kita menyiapkan alat. Baik. Ini dulu ya Pak. Oh, mungkin bisa agak maju-maju sedikit. Taruh di Pak. Oke, bagus. Bapak silakan menggunakan penutup mata. Iya dok. Baik. Kita mulai Pak. Bismillah. Ini bawa apa Pak? Dok. Oke. Ini Pak. Kopi dok. Oke. Baik, ini Pak. Bau nasi dok. Oke. Kita coba di yang satu ya Pak. Iya. Ini Pak. Bau itu dok. Apa namanya? Kopi dok. Oke. Ini Pak. Teh dok. Oke. Ini Pak. Suka dok. Baik. Oke, kita selesai Pak. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pengecap. Jadi di belakang Bapak itu ada airnya Pak. Jadi setiap kali saya taruh bahan makanan di lidah Bapak, setelah itu silakan untuk minum air untuk menghilangkan bekas makanan yang saya taruh di lidahnya Bapak. Silakan gunakan lagi Pak tadi. Nah, coba jelumkan lidahnya. Jadi Bapak bilang ya apa yang Bapak rasakan. Kasih kurang lebih ya. Manis dok. Oke, minum dulu Pak. Baik. Asin dok. Oke. Silakan minum Pak. Mungkin lebih lebar lagi Pak. Oke. Pahit dok.
Oke, silakan Pak. Nah, satu lagi ya Pak. Silakan Pak. Asam dok. Oke, baik. Kita selesai Pak. Baik. Jadi Pak, hasilnya untuk pemeriksaan penghidu dan juga pengecap semuanya normal. Bapak bisa mencium dan juga merasakan bahan-bahan makanan yang biasanya Bapak temukan di sehari-hari. Jadi hasilnya normal Pak, alhamdulillah. Jadi kita sudah selesai Pak dengan pemeriksaan. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan benda asing di telinga Pak, dan juga benda asing di hidung. Mungkin Pak untuk hari ini sekian dulu Pak. Assalamualaikum Pak. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan terapeutik THT. Jadi pertama adalah pemeriksaan untuk telinga sendiri. Baik, mungkin langsung saja bertemu dengan pasien. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Jadi Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terapeutik THT. Kita mulai dari telinga ya Pak. Jadi pemeriksaan ini fungsinya itu Pak untuk tahu di liang telinga Bapak itu apakah bersih atau ada gangguan Pak, ada sumbatan atau begitu, mungkin sedikit ada tai telinga atau benda-benda asing gitu kan Pak. Nah jadi nanti itu saya akan mengeluarkan Pak. Nah pengeluarannya itu tergantung Pak nanti benda asingnya itu dia keras atau lunak. Kalau keras kita akan tarik menggunakan pinset bayonet. Kemudian kalau dia lembek Pak atau mudah untuk keluar, nanti kita irigasi dengan air katanya Pak. Jadi apakah Bapak bersedia? Iya dok. Baik, saya cuci tangan dulu ya Pak. Iya dok. Baik, saya menyiapkan alat dulu ya Pak. Bapak silakan menghadap ke depan Pak. Oke, Bapak silakan dimiringkan telinganya. Bentar ya Pak. Baik, kita mulai ya Pak. Jadi saya akan melakukan teknik irigasi Pak. Pak, saya akan pegang Pak. Oke, Bapak agak miring ya Pak. Oke. Saya Pak miring lagi sedikit Pak. Oke. Oke, dalam Pak. Baik, coba angkat dikit Pak. Baik, dikit lagi ya Pak. Angkat dikit Pak. Oke. Oke, silakan Pak. Coba Pak. Ready? Baik, sudah bersih ya Pak. Ambil. Baik, saya akan periksa lagi yang satu Pak. Jadi sabar ya Pak.
telinga kirinya Pak saya akan melakukan pengambilan menggunakan pinset ya Pak. Iya dok. Baik. Tapi ini Pak. Baik. Saya akan tetesi dulu sedikit Pak dengan karena mungkin agak keras Pak untuk diambil. Tapi ini Pak. Oke. Sampai di Pak. Baik. Sudah selesai ya Pak, sudah bagi segi. Baik, jadi tadi Pak untuk hasilnya alhamdulillah yang kiri itu tadi semennya atau benda asingnya Pak itu lumayan padat jadi harus saya encerkan dulu. Kemudian yang kanan itu sudah memang gampang untuk dikeluarkan jadi kita tinggal menggunakan teknik irigasi. Baik, jadi sekarang Pak sudah bersih telinga Bapak kedua telinganya. Mungkin untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan lanjutkan setelah ini Pak. Baik, mungkin untuk kita sudah selesai Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih dok. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi selanjutnya kita akan melakukan tindakan terapeutik THT yaitu pengambilan benda asing menggunakan hook props pada hidung. Baik, mungkin langsung saya bertemu dengan pasien. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, silakan duduk. Jadi Pak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tindakan terapeutik THT pada hidung Bapak. Jadi saya akan melihat dulu ke dalam lubang hidung Bapak untuk memeriksa apakah ada benda asing yang dapat kita keluarkan. Nanti pengeluarannya tergantung Pak benda asing itu strukturnya gimana. Mungkin akan sedikit tidak nyaman Pak, cuman ini fungsinya untuk membersihkan hidung Bapak. Apa Bapak bersedia? Sedia dok. Baik, saya izin cuci tangan dulu ya Pak. Iya dok. Baik. Tangan Pak, mungkin dekatan dikit. Lagi Pak. Iya. Udah nggak sih Pak? Baik. Jadi saya menggunakan ini apa alatnya karena strukturnya gampang untuk dikeluarkan. Baik. Tapi Pak mungkin mendongak sedikit. Baik. Sedikit lagi ya Pak. Baik Pak. Baik, jadi Pak kita sudah selesai. Jadi hidung Bapak sudah bersih Pak. Mungkin untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan laksanakan setelah ini. Baik, mungkin untuk pemeriksaan sekarang sudah selesai Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas kerjasamanya. Terima kasih dok. Iya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi selanjutnya kita akan melakukan tindakan terhadap epitaksis. Jadi saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama, apabila terjadi epitaksis anterior, kita dapat menekan kedua hidung begini selama 20 menit. Jadi pasien kita minta untuk duduk dan agak menghadap ke depan. Jadi duduknya agak mendongak ke depan. Setelah itu disuruh buka mulutnya, kita minta pasien untuk membuka mulutnya, dan juga setelah itu kita tekan hidungnya selama 20 menit. Nah, buka mulutnya itu supaya nanti kalau ada darah yang keluar dari belakang itu bisa keluar dari mulut. Kemudian cara selanjutnya kita bisa menggunakan tampon adrenalin. Jadi kita ambil tamponnya itu kita berikan lidocaine 2% ditambah dengan epinephrine 1/10.000, atau kita ganti dengan pentokain. Nah, kemudian kita taruh 1-2 di dalam sini, dalam hidung. Kemudian kita tambahkan lagi kasa kering di luar untuk bila ada darah yang keluar itu nanti diambil tertahan oleh kasa kering. Kemudian kita tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit kita evakuasi, kita keluarkan kasa yang tadi, kapas yang tadi. Kemudian kita bersihkan, kita kasih mendongak ke depan sedikit. Kemudian kita keluarkan bekuan-bekuan darah yang masih ada. Kemudian setelah itu kita juga ada cara tampon AGNO3. Jadi untuk tampon AGNO3 sama caranya dengan tampon adrenalin, bedanya kita menggunakan AGNO3 25-30%. Nah, kedua cara tersebut bila sudah dilakukan tindakan, maka kita melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum, kemudian melihat ke dalam hidung, melihat sumber pendarahan apakah ada di bagian anterior pada plexus Kielbach atau pada daerah posterior pada plexus Woodruff. Nah, selanjutnya bila kedua cara tersebut dan cara pertama tadi tidak manjur, kita menggunakan tampon anterior. Jadi tampon anterior dengan cara kita menggunakan tampon. Jadi pertama kita buka, kita pasang spekulum menggunakan tangan. Jadi untuk jempol kita ada di sendi dari spekulum tersebut, sedangkan untuk jari telunjuk kita berada di bagian ala nasi untuk melakukan fiksasi supaya hidungnya tidak goyang-goyang. Nah, setelah itu kita bentuk sudut 15 derajat dari horizontal, garis horizontal. Kemudian kita masukkan tampon sebanyak 4-5 susunan di sini. Nah, setelah itu kita buka mulut dan pastikan tidak ada tampon yang turun pada orofaring. Nah, setelah itu kita biarkan selama 48 jam, dan setelah 48 jam baru kita lakukan pengeluaran tampon anterior. Nah, selama 48 jam kita beritahukan pada pasien untuk tetap mempertahankan posisi yang duduk seperti ini, tegak. Nah, kemudian ada namanya juga pengobatan epitaksis posterior. Jadi kita menggunakan tampon posterior. Jadi yang pertama kita menggunakan kateter untuk memasukkan semacam kabel, semacam tali dimasukkan ke dalam sini. Terus kita menggunakan alat atau menggunakan tangan untuk mengambil tali yang turun di orofaring, kemudian kita tarik keluar. Setelah itu kita masukkan tampon posterior, kita masukkan, terus kita tarik keluar. Jadi di sini akan ada 3 tali atau 2 tali di antara meatus. Nah, setelah itu setelah tampon tersangkut di daerah plexus Woodruff, nah apabila masih ada pendarahan kita bisa tambahkan tampon anterior di daerah sini. Nah, kemudian kedua tali atau ketiga tali yang keluar dari hidung kita ikatkan ke sebuah kain sehingga terfiksasi di depan hidung. Kemudian tali yang keluar dari mulut itu kita bisa ikatkan secara lembut di daerah pipi. Nah, kemudian setelah 2 hari kita bisa mengeluarkan tampon anterior, dan sedangkan untuk tampon posteriornya bisa kita keluarkan setelah 5 hari. Jadi mungkin sekian penjelasan tentang pengobatan epitaksis menggunakan tampon adrenalin, penjempitan hidung, tampon AGNO3, tampon anterior, dan juga tampon posterior dari saya. Semoga jelas.
Mungkin sekian penjelasan tentang beberapa CSL saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.